Tujuannya Makassarnya. Nah, sekarang bisa Makassar. Nah, nanti saya antar ke lokasi berikutnya. Kalau perlu sama kami. Ayo ini. Cuma di sini masih itu kalau maju aku. Ini lokasi yang silakan kalau mau betul-betul kita lanjut. Sistem pengadilannya pakai apa, Pak? Ini rotan bunda. Oh ya. Coba saya lahir pada waktu itu. Ya barangkali. Wah, dikira di T100 gitu. Oh, enggak mana Mas Sarja. Mas Sarja. أشرقت الشمس عليها ثقة يعترف فيها تكون بأيامي خلقا فحياتي Dulu, maksudnya yang mau dihadapi itu atau ditemui raja. Jadi yang tidak rapi harus dirapikan, yang tidak sopan harus diganti. Misalkan sampai kerudungnya tidak dipakai atau keluar rambutnya, diperbaiki dulu. Soalnya yang mau ditemui raja. Kalau sekarang presiden, orang nomor 1. Masa mau menemui orang nomor 1? Tidak beres. Nah, makanya harus berkaca dulu atau bercermin dulu. Dan rajanya bilang begini, Bapak Ibu, adik-adik ya, nanti siapa-siapa yang berkaca atau bercermin di kaca besar yang untuk menghadap ke rajanya, ke saya katanya rajanya,
nanti insya Allah yang cewek tambah cantik, yang laki-laki Saat tambah itu. ganteng. Ayo Mojo. Apalagi katanya raja nanti di muka di Taman Sari pemandiannya putri-putri raja, awet muda yang belum dapat jodoh, belum dapat keturunan, Ayo. Pak. yang mau naik pangkat apa, nanti bisa. Silakan. Bukan untuk baju, ya. Nah, lemari ini tingginya 5 meter, dulunya difungsikan untuk menyimpan pusaka, ya, di atas tombak, di bawah keris. Kalau untuk baju sampean tidak mungkin nyampe, ya, tingginya 5 meter. Ini tidak bisa dibuka, ya Bu ya. Ini ada 2 Bu ya. Yang satu bisa dibuka. Ini Sadar kamu. soalnya kalau tidak diikat sama kawat, kalau jatuh sampean ketimpa ini bisa penyok, ya. Ini berurat Bu, ya. Nah, jadi ini difungsikan dulu untuk menyimpan pusaka di atas tombak, di bawah keris. Tombak itu kan ada kayunya Bu, nggak ada gagangnya, ya. Nah, kalau senjatanya nanti tidak ada di dalam lemari ini, ada di ruang koleksi nanti. Kumpul sama Al-Quran yang ditulis 1 malam atau 12 jam, ya. Terus ini juga ada tingkepan. Orang Jawa bilang, ya. Kalau orang sini bilang selamatan 7 bulan kandungan. Ini juga masih dulu zaman keraton, ya. Terus itu ada alat untuk membakar dupa atau kemenyan, ya. Semakapeng atau orang sini. Terus di belakangnya bapak itu, emasnya itu pinangan sirih, ya. Orang tua kita dulu, ibu saya itu dulu meminang sirih. Bapak orang sini bilangnya. Yang di atas itu namanya kacep. Kacep itu alat untuk membelah pinangnya. Pinangnya yang keras, itu kayak gunting, ya. Nah, lanjut lagi. Nah, kalau ini bukan replika, bukan duplikat. Kelihatannya baru, ya. Nah, ini asli. Ini dari Jatim, ya. Rayap itu mau makan ini tidak mempan, pahit malahan mungkin. Nah, ini di atas tombak, di bawah keris, ya. Adik-adik, ya. Terus ada gelang kaki benggel, ya. Dulu perempuan Madura rata-rata memakai gelang kaki benggel, ya. Nah, lihat film-film Marlena dulu, ya. Ini bahannya dari perak. Orang Jawa bilang sloko, ya. Orang Madura bilang sawaka. Ini lengkap tusuk kundinya, brosnya. Terus ini yang di atas foto ini bukan fotonya raja atau bukan fotonya putri raja, tapi ini contoh baju pengantin Madura, namanya baju leke, ya, yang penuh melati-melatinya itu. Ini kalau di sini baju pengantin ini yang paling mahal, ya. Yang tidak cantik jadi cantik kalau pakai ini, ya. Tapi dilulur sama orang sini. Yang jelek makin jelek. Ada jamunya. Bukan dari perak. Orang Jawa bilang seloko. Orang Madura bilang salaka, ya. Tempat sabunnya, tempat bedaknya itu lengkap, ya. Kalau yang sebelah itu alat untuk membuat jamu, namanya potehan, ya. Peralatan laki untuk menyimpan rempah-rempahnya, ya. Nah, itu pepesannya, ya. Nah, jadi sampai sekarang adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, turunannya itu masih ngelanjutin dari keraton, ngelanjutin memproduksi jamu, mau membantu pengunjung. Jamu, sabunnya di sini sampai kalau mau lihat nanti ramuan keratonnya yang namanya sabun zaitun yang bikin muka glowing ada itu. Betul ini, tidak ada efeknya, herbal ini. Ini bikin kintelong, ya. Terutama ngepres hitam, jerawat, gatal-gatal, panas semuanya. Ini turunannya yang bikin betul. Tidak bohong saya, kalau bohong betul saya. Kalau turunannya yang bikin, ngapain juga, iya kan? Ini cuma titipan. Nanti kalau mau lihat-lihat di belakang, sampean sudah sampai asal ini. Sudah belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ini kuburan Asta Tinggi, kuburannya
bajunya, kosmetiknya, perhiasannya ditaruh di jodang namanya ini. Oh, ya. jodang. Jodang ya. Ini untuk baju, kosmetik, perhiasan. Bisa-bisa juga kue ya Pak ya. Nah, terus rajanya juga kalau capek dipikul. Kayak film Mandarin itu. Misalkan raja senangnya berburu. Nah ya, kalau sudah capek dipikul juga ada alatnya. Ya. Nah. Terus ini alat untuk membawa hasil panen kalau ini. Ya. Kalau karapan sapi ini kaleles. Nah, yang kiri ini alat untuk karapan sapi namanya kaleles. Kalau ini untuk bajak ya, untuk mengangkut hasil panen juga ya. Mau dengar cerita singkatnya? Sejarah singkatnya? Ya, saya ceritakan. Bindoro Saud ini raja ke-30. Ini keraton pertama. Adik-adik ya, bapak-bapak ya. Ini keraton pertama. Keraton kedua yang nanti di sana, yang dibangun putranya Pangeran Natakusuma I, raja ke-31 ya. Nanti kita ke sana. Ini keraton pertama. Bintoro Saud sekalian tidurnya, penyepen ini bertapanya, bersemedinya ya. Orang Cina bilang bermeditasi. Jadi raja ke-30 ini Bintoro Saud, keistimewaannya usia dalam 7 bulan kandungan dia sudah bisa berbicara. Adik-adik ya. Bintoro Saud ini usia dalam kandungan uminya, dalam usia 7 bulan dalam kandungan uminya sudah bisa berbicara. Pada waktu itu uminya lagi sholat, orang sholat ini tidak bisa ngomong, tidak boleh kan, semuanya segalanya harus istiqomah. Tiba-tiba ada tamu datang memberi salam, assalamualaikum, tidak dijawabnya sampai 3 kali tidak dijawabnya. Habis itu dijawabnya orang kecil ya, anak kecil. Dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tamu ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya penasaran, tidak langsung pulang. Begitu umiknya selesai sholat, dibukanya pintu, tahu-tahu ada tamu. Terus tamu itu menanyakan, saya tidak pulang Bu, Umi katanya ya. Soalnya tadi ada yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak kecil. Umiknya menjawab, ini yang di dalam perut saya. Nah, begitu lahir umiknya itu langsung dikasih nama Saud. Saud ini bahasa Maduranya nyaut ya. Nyaut ya. Makanya dijuluki Bintoro Saud. Usia 5 tahun juga keistimewaannya Bintoro Saud ini sudah hafal Al-Quran ya. Usia 5 tahun hafal Al-Quran. Makanya sama umiknya dimondokin di Batu Ampar, di Kiai Fakih, pamannya ulama besar se-Jawa Timur, Kiai Fakih pamannya ya. Nah, usia 5 tahun. Kalau orang nyantri itu di Jawa dibilang santri ya. Kalau di Madura Bintoro, makanya dijuluki Bintoro Saud ya. Nah, setelah itu Bintoro Saud itu ya, keistimewaannya lagi lain daripada santri-santri lainnya. Setiap tidur Bintoro Saud ini, setiap tidur keluar cahaya nur. Orang sini bilang antur nur keluar. Sampai pamannya Kiai Fakih menepuknya. Nah, nanti sampean menjadi pemimpin sampai 7 turunan. Betul. Begitu sampai 7 turunan, sama yang terakhir itu diserahkan ke pemerintah. Nah, makanya mulai bupati tahun 1929. Dulu bukan dibilang bupati, adipati ya, pemberian dari Belanda, adipati. Jadi Bintoro Saud itu kalau mau tidur keistimewaannya juga kalau sudah tidur keluar cahaya nur ya, lain daripada yang santri lainnya. Nah, itulah termasuk wali Allah mungkin. Ayo terus masuk sini. Kalau mau lihat ipannya
lifannya, tempat tidurnya ya. Ini tapi biasanya dulu ada lampunya, tapi sudah hancur maksudnya. Nah kalau ini wadi zaman kerajaan dulu, miniaturnya ya. Jadi sampean kalau dulu masih kerajaan duduk pelaminannya kayak gini, kayak India ini ya. Nah dulu ini ya. Jadi ini, nah makanya orang Madura itu ya dulu kalau mau menikah, mau kawin itu dipingit 1 bulan tidak boleh keluar, ya. Yang laki-laki dikasih jamu biar gagah perkasa, ya. Yang perempuan itu dikasih dupa biar harum sabun.